mewawancarai. Saya dari kampus UNU. Nama saya Afrilia Febrianti. Dengan Bapak siapa? Dengan Edi. Baik. Bapak sejak kapan mulai usaha ini? Kalau usaha ini kan usahanya terapi dan herbal. Aslinya sudah 3 tahun untuk menjalani terapi lintah. Kalau untuk herbal ini kurang lebih baru ya, baru 2 bulan. Ini masih masuk ke tahap perizinan. Jadi ada beberapa produk herbal kering yang saya buat itu yang mesti dikemas ya. Tadi baru mau dibuat. Itu masih dalam proses perizinan. Dari mana bahan-bahan ini diproduksi, Bapak? Ada yang metik sendiri kayak daun kelor, ada yang rata-rata beli di pasar kayak gini, jahe beli di pasar Jaga Satu, ada yang di online, soalnya ada yang nggak ada kayak temu hitam, rembuyan itu beli di online, yang mantrik seperti ini gitu ya. Dalam sehari berapa lama Bapak berjualan? Atau Kalau saya berjualannya nggak tentu karena kan basicnya kan online aja, jadi nggak full. Saat ini belum full ya, masih belum full 8. 5 pesanan, kemarin pesanan herbal asam urat, herbal ini pesen mau kirim, pesen kirim itu aja. jika boleh tahu berapa omset rata-rata per hari atau per bulan, Bapak? Wah masih kecil, karena kan masih baru ya, masih baru. Tapi kalau di terapi biasanya itu 2 sampai 3 orang per hari paling banyak ya. Satu terapi saya kalau lintah itu per titiknya. Kalau herbal itu saya cuma jual per saset tadi itu Rp2.000. Rp2.000 satu paket bisa saya kasih untuk 7 hari. 7 hari jadi 14-15 ribu lah pakai. Apakah ada kendala saat penjualan, Bapak? Ya, kendalanya sekarang jualan tempat ya, karena ini tempatnya ada di rumah komplek kan bukan sasaran tempatnya bagus. Dari tempat yang jelas sudah tidak bagus ya, kita alternatifnya lewat online udah nggak ada lagi. Menurut Bapak, apakah bisnis yang sekarang dijalankan masih berpotensi untuk masa yang mendatang? Potensi banget. Kalau herbal itu kita belajar sekali, kita ngapalinnya berat sekali, tapi bisa bertahan lama ya, sampai kita tua, sampai turunkan masih bisa ilmunya. Tapi kalau ilmu lain mungkin akan hanya belajar terus sampai IT komputer kan. Boleh diceritakan Bapak suka duka dalam menjalani bisnis ini? Kalau suka dukanya ya, sukanya tuh herbal ini kita ngasih resep herbal. Pertama kita untuk diri sendiri, kita bisa ngobatin diri sendiri tanpa harus ke dokter Ya. Terus bisa ngebantu orang lain yang tidak mampu ke dokter ya, ekonominya ini jadi bisa ngebantu gitu ya. Banyak itu sukanya. Dukanya itu apa ya, ya bisnisnya selalu ada duka ya. Dukanya sepi, nggak ada yang beli itu wajar, tapi lebih banyak sukanya lah. Kalau dukanya sih nggak usah dipikirin kalau usaha itu. Bagaimana Bapak planning usaha ke depan? Planning. Kalau planning kan bisnis ini mulai dari awalnya terapi. Pertama saya akan ngasah skill terapi lebih banyak lagi, misalnya lebih tinggi lagi. Yang kedua untuk di herbal saya bisa bikin simplesa kering kayak gini, kayak teh herbal. Ya. Itu belum banyak yang bisa bikin dengan dosis misal 200 gram atau 350 gram, segini orang belum paham. Yang itu yang jadi saya pemasarannya luas, bisa seluruh Indonesia atau lokal. Kita bikin kayak kafe. Nah anak muda sekarang kan banyak yang kena diabetes karena minumnya kopi dikasih gula, kasih apa, nah susu buatan. Nah kita bikin herbal ini ala kafe bisa gitu. Jadi strateginya sih banyak ya. Satu kita buat minuman ya. Entah ada minuman herbal yang bisa dibuat juga. Nah, nanti cobain ini ya. Misal minta gelas 2. Biar nyobain soda. Kecil aja. Nah, itu. Apalagi? Maukah Bapak berbagai tips berdagang yang selama ini Bapak gunakan? Tips. Ya, tipsnya bagaimana? Tips berdagang di zaman sekarang ini kita harus nguasain apa ya? Selain kita nguasain produk, kita harus nguasain teknologi. Pertama
sekarang kan online ya, medsos, TikTok, FB, Instagram kita harus kuasain. Jadi nggak boleh kalah dengan anak-anak sekarang yang udah ini ya. Jadi kita ya harus kuasain teknologi karena pemasaran itu luas. Nah, nanti dicobain ini. Terus apa lagi? Sudah Bapak. Sudah. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Sebentar. Ya. Nah, cobain dulu deh. Ya Pak. Siap. Nah, nih. Bentar ya. Cobain. 2008 terus sampai 2010 itu kita ada tentang online sampai 2012 dan 2012 sampai sekarang Kenapa Bapak memilih lokasi? ya bukan memilih ya tapi di sini karena rumah kan di sini cuma di sini di depan jadi lebaran aja jadi dia tanda tangan ini kita manfaatkan dan sampai sekarang kalau kita dari tempatnya tempat khas di sini. Bagaimana strategi pemasaran komunitas yang kami lakukan? Pemasaran sebenarnya sama media sosial ya paling kita sih sebenarnya
Terima kasih atas waktunya.